Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi bersama saya di sini dan kali ini saya akan melanjutkan ini ya, bisa kalian lihat, lanjutkan API, project API saya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini ya. Di sini saya sudah banyak sekali ini. Ada post controller. Nah, di sini ya. Nah, jika kalian ingin melihat video saya ya, yang sebelumnya saya sudah memberikan sedikit tutorial ya untuk login dan logout, yaitu di authentication controller ya. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit ini ya, sedikit pengetahuan ya. Jadi di sini kan ada post resort dan post controller ya. Di sini kita lihat di post controller. Nah, kalian juga lihat di API-nya dan migration-nya ya, post ini. Nah, di sini bisa kalian lihat apa saja yang saya masukkan untuk ini ya. Di post controller ini saya ada index, show, store, update, kemudian destroy, seperti itu ya. Update ini untuk mengupdate, destroy ini untuk menghapus, kemudian store ini untuk mempost, atau lebih tepatnya itu untuk membuat ya, meng-create sebuah blog atau meng-create sebuah postingan. Kan juga ada show ini untuk melihat satu persatu ya, untuk melihat postingan berdasarkan ID-nya seperti itu. Bisa kalian lihat di sini ada ID. Kemudian untuk yang ini, yang indeks ini post all ya. Jadi kita melihat semuanya ya guys ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di postman saya. Nah, di sini ya. Di kemarin kita sudah membuat ini login dan logout. Nanti kita akan melanjut ke komen. Nah, sebentar kita lihat dulu di sini. Dan untuk get post list ini kalian send. Kita lihat apakah dia bisa atau tidak, atau unauthenticated. Nah, kita lihat karena kemarin kita sudah melakukan login dan logout ya. Kita tunggu. Nah, di sini ternyata bisa. Bisa kalian lihat di sini ada banyak sekali ya, ada sampai 8 ID. Nah, bisa kalian lihat untuk ID yang pertama ternyata sudah dihapus. Jadi kita langsung ke ID yang kedua, belajar API seru, dan ID ketiga pengumuman, ID 4 tutorial API untuk pemula. Kemudian kelima juga sama, keenam itu belajar Laravel 12. Kemudian ada yang ke-8 itu jalan-jalan bersama teman-teman kampus. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini untuk untuk melihat semua datanya ya, guys. Nah, caranya itu kalau misalnya lihat di post controller, kita menggunakan public function index, kemudian post all. Nah, returnnya post detail research. Seperti sebenarnya ini bisa langsung post research ya, nggak usah post detail research. Nah, post detail research ini dia akan memberitahu semuanya nih, ID, title, news, create ad, author, dan writer. ID, title, news, content, ID, title, news, content, created ad, author, sama writer, created ad, author, sama writer. Nah, bisa kalian lihat ya guys ya. Pertama itu ada ID, title, news, content, created ad, author, dan writer. Ada 6. Sama seperti post detail research yang tadi sudah kita lihat ya guys ya. Nah, jadi ini tuh menyesuaikan returnan atau kembali. Jadi kan return itu kembali. Nah, jadi kembalinya kemana nih? Apakah kita ingin mengembalikannya ke post research atau kembalinya ke post detail research? Jadi ada dua. Misalnya kalian lihat di sini, bisa kalian lihat. Untuk yang pertama itu post detail research,
dan yang kedua ini post research. Nah, seperti itu. Perbedaannya hanya untuk post detail research dikarenakan ada kata detailnya ya, kata detail, jadi kita menjabarkan semuanya seperti itu ya guys. Sedangkan untuk post research ini bisa kalian lihat dia tidak terlalu detail ya, jadi tidak bertele-tele, dia hanya memberikan ID, title, news content, dan created ad-nya saja seperti itu. Nah, tapi kalau yang detail ya seperti namanya. Nah, bisa kalian lihat juga di sini untuk yang ini kita tutup dulu. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian ada yang show. Show itu adalah public function yang show ini memperlihatkan secara ID. Post with writer ID, username, find or fail. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat untuk returnnya dia kan variable post, terus post class post with writer ID username. Nah, dia tuh mencari ID username berdasarkan ID dan username. Oh, bukan. Jadi writer ini writer yang akan ditampakkan. Bisa kalian lihat di sini. Nah, writer ID username gitu. Karena untuk di writernya kita hanya ada ID dan username saja seperti itu. Kemudian return new post detail resource. Nah, kita returnnya juga sama ke post detail resource. Tapi di sini kita menggunakan yang new karena hanya satu. Sedangkan kalau misalnya kita ingin menampakkan atau ingin menampilkan banyak, kita menggunakan collection seperti ini ya guys. Dan seperti ini untuk yang banyak ya. Menggunakan post detail resource collection. Tetapi jika ingin memperlihatkan hanya satu, kita hanya membutuhkan new seperti itu ya guys. Return new post detail resource post variable post. Nah, seperti itu. Bisa kita coba untuk di sini, dan jangan lupa untuk yang index ini API-nya API.php atau kita sering pakai itu namanya root-nya bisa kalian lihat. Ini rootnya itu yang index itu kita pakai get, metodenya get. Nah, jadi di sini kita harus pakai get. Kemudian untuk di ini juga pakai get. Nah, ini kita tidak memasukkan ke dalam middleware, jadi siapa saja bisa melihatnya ya. Jadi kita tidak perlu memakai authorization. Kita coba ya guys ya. Di sini ID-nya kita coba lihat di sini. Kita mau lihat yang pengumuman. Pengumuman tuh ID-nya 3. Kita send. Nah, langsung keluar pengumuman ya guys ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk yang show ini atau memperlihatkan postingan sesuai dengan ID-nya, itu kita tidak perlu yang namanya authorization atau tidak perlu yang namanya login dulu ya guys. Karena kita tidak memasukkan ke dalam middleware group. Nah, bisa kalian lihat ini untuk root yang middleware group. Root middleware group itu apa? Jadi root middleware group itu adalah root yang memiliki middleware. Jadi dia rootnya itu punya pembatas. Nah, oleh karenanya jika middleware punya pembatas, berarti yang bisa masuk hanya yang memiliki tiket gitu. Bahasanya gitu ya, yang memiliki tiket. Nah, tiketnya itu dari mana? Tiketnya itu ya karena kita sudah login seperti itu. Kita punya akun, kita login. Nah, oleh karenanya kalau misalnya kita punya tiket, dia akan membuka masuk. Nah, kita bisa tahu isi-isiannya. Nah, sedangkan untuk yang show ini yang hanya memperlihatkan berdasarkan ID, dan yang satunya yang index ini yang memperlihatkan seluruhnya ya, seluruh postingan itu tidak memakai middleware. Jadi dia terbuka, tidak memakai middleware gitu. Jadi terbuka lebar, jadi semua orang bisa mengaksesnya. Jadi seperti itu ya guys. Nah, kemudian sebentar.
Kemudian juga untuk nanti yang update. Yang update itu nanti kita akan membutuhkan authorization atau membutuhkan token ya, token yang sudah kita dapatkan karena kita sudah melakukan login ya. Jadi bisa kalian lihat juga di sini, ini sudah bisa ya. Misalnya kita ingin melihat yang nomor ini ID nomor 6 belajar Laravel 12. Nah, news kontennya belajar Tailwind ya. Jadi agak aneh ya. Nomor 6. Belajar Laravel 12, news kontennya belajar Tailwind jadi lebih mudah dan seru. Seperti itu. Dan misalnya kita juga ingin yang nomor 8, jalan-jalan bersama teman kampus pada pagi harinya. Nah, itu. Jalan-jalan bersama teman kampus. Coba kita 8. Nah, sudah betul ya guys. Untuk melakukan get-nya. Nah, di sini juga kalian bisa melihat yang create. Nah, create ini post ya. Membuat. Nah, di sini membuat tuh ditandai dengan store atau post. Untuk URL-nya post. Nah, yang post ini atau yang store ini itu untuk mempostingnya. Nah, karena kita menggunakan metode post. Post itu ya posting ya, mengupload atau menambahkan. Nah, di sini misalnya saya ingin menambahkan dengan makan pagi yang di hari makan pagi di hari Jumat berkah. News kontennya sorry agak typo dikit seperti ini. Kemudian kita send untuk mengpostnya. Loading. Nah, makan pagi di hari Jumat berkah, kebaikan seseorang yang telah memberikan saya makanan pada pagi hari itu. Oke. Nah, username di sini Revan karena kita lihat di sini. Oh, karena ininya masih menggunakan ID yang 9 atau ini yang 9. Coba kita Ctrl V, Ctrl C. Coba kita perbaiki dulu ya, di mana di sininya di post. Nah, ini autornya 3 Revan, kita delete dulu. Oke. Karena kita ingin yang menulisnya atau yang mempostingnya itu si Dudul ya, si Dudul. Ctrl C, kemudian kita letakkan di create post yang tadi di sini, Ctrl V. Nah, di sini ya, ini adalah token milik si Dudul. Kalau yang tadi yang 9 itu token milik si Revan. Seperti itu. Kita klik saja. Nah, bisa ya. ID 10 username-nya Dudul ya, karena ini loginan ini atau token ini itu didapatkan dari hasil loginnya si Dudul. Seperti itu. Akan tetapi kalau yang tadi itu percobaan yang ke-9 kali. Nah, percobaan ke-9 kali itu adalah hasil login dari si Revan. Seperti itu ya guys ya. Nah, jika kita logout ya otomatis logout dia. Seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini dengan username Dudul ya. Kita lihat juga di sini Ctrl R dulu.
Makan pagi di hari Jumat berkah. Nah, tadi autornya itu 3. 3 itu siapa? Revan. Dan kalau 2 itu kita bisa lihat, nah 2 dudul@gmail.com, username itu dudul. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, terus kita ingin update juga sama. Kita membutuhkan yang namanya authorization. Nah, di sini kita bisa lihat authorizationnya untuk barrier-nya itu masih 10. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita memakai si dudul. Kita ingin mengupdate postingan si dudul. Oleh karenanya kita harus ganti terlebih dahulu. Nah, postingan yang ke-9 berarti ya guys ya. Karena tadi yang terakhir itu 8. Coba kita post. Untuk bodinya tadi itu ini ya. Coba post kebaikan makan pagi di hari Jumat berkah. Kita coba ganti menjadi makan siang yang enak dan bergizi. News kontennya makanan sehat akan membuat harimu menyenangkan. Oke, jadi seperti ini ya guys. Coba kita langsung post saja. Oh my god man, no query result for model post. Di sini coba saya cari tahu dulu ya untuk mensolve-nya. Oke guys, jadi di sini saya sudah mencari tahu ke teman saya ya. No query result for model. Oh iya, jadi dia tuh no query result. Dia tidak ada query, tidak ada permintaan untuk model app model post 9 ya guys ya. Karena di sini coba kita lihat. Nah, kami bisa lihat di sini ID tidak ada nomor 9 ya guys ya. Jadi ya terus dia mau kemana gitu, pusing juga kan dia. Nah, jika kalian lihat di sini ID-nya itu nomor 10. Coba kita klik nomor 10, send, damn boy, alright guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Coba kita lihat juga. Di sini masih makan pagi di hari Jumat, kebaikan seseorang. Nah di sini sudah makan siang yang enak dan bergizi, makanan sehat akan membuat harimu menyenangkan. Terus kontrol R saja. Nah, makan siang enak dan bergizi ya guys. Di sini sudah bisa untuk yang update-nya, kemudian yang delete post. Di sini kita akan mendelete yang nomor 10 lagi ya guys ya. Nah, barrier-nya ini masih 1 guys. Waduh, jauh banget ini. Kita akan mengganti barrier-nya. Wih, bahaya amat. Kita kesini lagi untuk mengganti barrier-nya. Nah, untuk postingannya nomor ID-nya 10. Namanya di delete ya, menghapus doang ya guys. Jadi kita langsung aja send. Nah, sudah ada ya guys, sudah terhapus mungkin. Coba kita cek di sini. Hah, dia belum terhapus guys. Coba lagi. Oh iya nih. Hah? Di sini sudah tidak ada ya guys ya. Oh, kita coba lihat di sini ya. Nah, ya. Sudah tidak ada guys. Untuk makan siang yang enak dan bergizi. Tapi untuk di sini
Kenapa dia masih ada? Sebentar. Kenapa dia masih ada ya guys? Di sini saya juga tidak tahu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya nggak ada guys. 7-nya kemana ini guys? Tuh delete pas 10. Nah, sini saya kurang tahu dan saya akan men-solve-nya lagi guys. Coba kita yang nomor 8. Send. Anda bukan pemilik postingan ini. Oh, nomor 3. Gimana ya? Tidak bisa guys. Nomor 8 ini karena bukan punya kita, bukan punya si Dudul ya guys. Nomor 10. No query no. Dia tuh udah nggak ada guys. Jadi sebenarnya dia tuh sudah tidak ada dan di sini juga sudah tidak ada. Tapi untuk di MySQL-nya masih ada ya. Nanti kita akan membetulkannya. Nah, mungkin sekian untuk pelajaran hari ini, untuk sesi API kali ini, untuk memberitahu get post, untuk melihat semua postingan. Kemudian yang kedua itu show untuk melihat detail-detailnya. Kemudian yang ketiga itu ada create untuk membuatnya. Kemudian ada update itu mengedit ya, lebih tepatnya mengedit postingan tersebut. Kemudian ada delete untuk menghapus postingan tersebut. Oke, jadi mungkin sekian saja ya, karena sudah masuk ke waktu asar, jadi saya akan sholat asar. Nah, jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.